Oke, halo, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di kelas ekonomi lingkungan. Kali ini di minggu kelima, kita akan mereview sedikit tentang minggu sebelumnya ya, guys. Nah, pada minggu sebelumnya kita eh, me- sudah dapat ya deskripsi atau definisi kegagalan pasar untuk barang lingkungan. Kenapa barang lingkungan mengalami kegagalan pasar ataupun kegagalan pada mekanisme harga? Ada dua alasan ya kemarin, guys. Kenapa? Satu, dia tidak bisa dinilai secara moneter, dan kemudian dia tidak bisa dinilai secara jumlah fisiknya. Jadi jumlah fisiknya karena terlalu besar ya, kita nggak bisa bilang satu lembar roti gitu ya. Enak kalau satu lembar roti, kalau udara ataupun air gimana, udah luas banget kan di lingkungan ini. Nah, itulah kegagalan pasar untuk barang lingkungan. Selain itu, kenapa dia mengalami kegagalan pasar? Satu, mekanisme harganya nggak ada. Dua, kemudian dia merupakan dia barang publik. Barang publik yang bukan barang milik kita akan, kalau misalkan barang milik, misalkan nih, oh ini saya punya headset ini gitu ya, headphone ini berarti ini barang milik saya gitu kan. Nah, itu kita akan dapat menentukan harganya secara langsung, secara pasti gitu ya. Oh, itu miliknya Ibu Yani, makanya itu harganya segini gitu. Ibu Yani membayar segini untuk kemanfaatan dari headphone ini gitu ya. Nah, tapi kalau barang lingkungan itu merupakan barang publik dinikmati bersama-sama, tidak ada kepemilikan. Akhirnya kita bingung untuk menentukan nilai lingkungannya. Kemudian yang alasan yang terakhir kemarin apa, guys? Yo, apa yo? Selain itu tadi ya, dia barang publik, dia kemudian mekanisme harganya tidak ada, kemudian dia memiliki apa yang berhubungan dengan dampak itu. Dia memiliki yang namanya eksternalitas lingkungan ya. Eksternalitas lingkungan. Nah, kemudian kemarin kita juga jadi itu tadi ya, ada 3 yang menyebabkan barang lingkungan itu mengalami kegagalan pasar. Dan kemudian guys, kita akan berbicara kemarin kita juga berbicara tentang kurva penawaran nih. Yang SS ini kurva penawaran jika memperhitungkan eksternalitas lingkungan. Sedangkan kalau yang SP ini kurva penawaran saat tidak memperhitungkan eksternalitas lingkungan. Dimana kita kelihatan banget kalau misalkan kita memperhitungkan eksternalitas lingkungan dimasukkan, itu harga batu bara akan tinggi. Dimana kalau harga batu bara akan makin tinggi, maka jumlah batu bara yang ditambang akan semakin sedikit. Dan kemudian kalau misalkan kita kurva penawarannya jadi tidak memperhitungkan eksternalitas lingkungan, ini dapat dilihat bahwa harganya batu bara menjadi turun ya, tapi jumlah batu bara yang ditambang akhirnya semakin banyak. Nah, inilah dampaknya bila kita tidak memperhitungkan eksternalitas dari barang lingkungan tersebut. Oleh karena itu kita perlu metode untuk menilai barang-barang lingkungan itu dan memasukkannya dalam formulasi kebijakan. Untuk apa kita memperhitungkan nilai-nilai barang lingkungan itu? Untuk mencegah eksploitasi berlebih, atau untuk bagaimana kita mempertahankan pembangunan ekonomi kita adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan gitu ya, pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dan kemarin kita sudah membahas juga 3 metode dasar untuk menilai barang lingkungan, yaitu apa saja? 3 metode dasar. Satu, metode biaya perjalanan. Satu, metode biaya perjalanan. Kemudian dua, ada biaya metode proksi atau substitusi. Kemudian yang ketiga adalah metode biaya oportunitas atau biaya peluang, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam lagi mengenai nilai-nilai yang bisa kita nilai. Nilai-nilai yang bisa kita nilai. Maksudnya apa? Maksudnya value ataupun nilai yang bisa kita lihat dari barang lingkungan itu apa saja gitu ya. Bagaimana kita menentukan nilai dari barang lingkungan gitu. Dan kemudian kita juga nanti di minggu depan kita baru akan membahas lebih detail mengenai beberapa metode valuasi yang sudah pernah ada begitu ya. Oke. Nah, jadi valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu apa sih? Namanya mem-value ya. Valuasi itu dari kata value. Value itu nilai. Valuasi jadi memberikan sebuah nilai. Nah, kita tuh memberikan sebuah nilai apa? Nilai moneter. Akhirnya karena kita pengen barang lingkungan ini punya sebuah harga ya, ataupun yang bisa diukur dengan uang gitu ya, nilai moneter maksudnya. Nah, jadi valuasi ekonomi ini adalah upaya agar kita bisa menilai secara moneter barang lingkungan itu sebagian atau seluruhnya dari potensi SDAL kita.
Sumber daya alam dan lingkungan kita singkat SDAL ya. Dan kemudian di dalam valuasi ekonomi ini kita ada yang namanya nilai ekonomi total nanti ya, kemudian kita ada nilai pemulihan kerusakan pencemaran, dan kemudian nilai pencegahan pencemaran atau kerusakan. Oke. Oke, jadi kita tapi di sini kita akan membahas tentang dua ini ya. Yang teratas adalah nilai ekonomi total dan nilai pemulihan kerusakan atau pencemaran. Sorry. Jadi intinya adalah bagaimana sih dari barang lingkungan kita bilang dia nggak punya nilai. Kita bilang dia tidak bisa dinilai secara moneter, oleh karena itu dia mengalami namanya kegagalan dari mekanisme harga gitu ya. Nah, kita melakukan valuasi ekonomi gitu, memberikan value atau memberikan nilai ekonomi kepada barang lingkungan tersebut. Hal ini untuk apa? Hal ini nanti menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan pengelolaan SDAL kita secara benar gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa nilai ekonomi yang ada di dalam yang bisa kita nilai dari sebuah barang lingkungan gitu. Nah, yang pertama adalah nilai ekonomi total dari sumber daya alam lingkungan ya. Nilai ekonomi total itu gimana? Kalau nilai ekonomi total, jadi sebenarnya nilai ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna dan nilai bukan guna. Maksudnya nilai guna itu maksudnya nilai guna langsung ya. Nilai guna maksudnya nilai guna tuh dilihat dari kegunaannya gitu. Langsung bagaimana kita merasakan dia memiliki nilai guna langsung bisa kita lakukan. Maksudnya kita bisa menggunakan barang lingkungan tersebut gitu ya. Kalau nilai bukan guna itu kita tidak langsung menggunakan barang lingkungan tersebut tapi kita manfaatnya tetap merasakan manfaatnya gitu. Itu adalah nilai bukan guna. Nah, nilai guna dengan nilai bukan guna ini kalau digabung itulah namanya TEV ataupun Total Economic Value atau dalam bahasa Indonesianya jadi nilai ekonomi total. Di mana nilai ekonomi total atau TEV ini itu adalah use value ataupun nilai guna ditambah dengan non-use value. Maksudnya adalah nilai bukan guna ya. Jadi nilai itu yang disebut dengan nilai ekonomi total. Nah, sekarang kita akan breakdown masing-masing. Kalau dia nilai guna itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang overlap. Nilai pilihan. Nilai pilihan ini bisa ada untuk nilai guna juga nilai bukan guna gitu ya. Nah, jadi ada nilai pilihan yang menjadi overlap di antara nilai guna dan nilai bukan guna ya. Di mana nilai guna atau nilai yang maksudnya kita nilai aktif ya, maksudnya kita menggunakan barang lingkungan tersebut, itu terbagi lagi menjadi nilai guna langsung. Kalau nilai guna langsung itu berarti hasilnya itu kita konsumsi. Misal nih kalau kita tebang hutan kita dapat kayu. Kemudian kalau dari hutan kita juga dapat biomass atau tumbuhan obat bisa kita manfaatkan. Itu nilai guna langsung. Nah, ada lagi nilai guna tidak langsung ataupun manfaat fungsionalnya dari barang lingkungan tersebut. Misal, hutan itu manfaat manfaat fungsionalnya adalah dia fungsi untuk mengendalikan banjir kan ya, karena adanya hutan dia bisa menahan debit runoff. Kemudian ada perlindungan terhadap angin ataupun juga fungsi ekologis yang dimiliki oleh barang lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang berada di tengah-tengah adalah nilai pilihan. Nah, nilai pilihan ini apa maksudnya? Nilai pilihan itu adalah kalau kita di sini akan banyak mengenal willingness to pay ya. Jadi kalau kita mau menilai barang lingkungan, itu kita nilai dari willingness to pay. Seberapa inginnya responden ataupun jadi kita ini akan banyak menggunakan kuesioner ya. Jadi seberapa inginnya masyarakat untuk membayar, willing ya, maksudnya bersedia untuk membayar untuk sesuatu. Itu willingness to pay. Nah, di mana nilai pilihan ini adalah seberapa besar masyarakat mau membayar untuk mempertahankan barang lingkungan itu di masa datang. Ya, untuk mempertahankan. Ini yang disebut dengan nilai pilihan. Untuk mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan
di masa mendatang. Dan kemudian itu termasuk juga nilai bukan guna langsung ya, ataupun nilai pasif. Nah, kemudian nilai bukan guna atau non-use value, kita tidak memanfaatkan langsung atau menggunakan langsung, itu ada nilai pilihan yang seperti tadi saya jelaskan sudah, kemudian ada nilai keberadaan. Jadi maksudnya keberadaannya tentang habitatnya, misalkan untuk habitatnya beruang madu gitu kan, nilai pengetahuan, kemudian ada spesies-spesies langka, yang akhirnya kita menambah pengetahuan kita. Nah, itu yang disebut sebagai nilai keberadaan. Nilai keberadaan misalkan nilai keberadaan dari hutan lindung Sungai Wen gitu kan. Kita tidak mengambil kayunya, tapi kita mengambil nilai pengetahuan kalau kita ikut di sana gitu ya. Dan kemudian nilai bukan guna lainnya itu contohnya nilai warisan. Kalau nilai warisan ini berhubungan dengan WTP atau willingness to pay, sorry. Kalau ngomong sama orang lingkungan WTP nanti jadi water treatment plan ya, sorry maaf. Jadi kalau nilai warisan itu adalah seberapa bersedianya orang untuk membayar untuk menikmati sumber daya alam ini di masa mendatang. Itu tadi bedanya nilai pilihan sama nilai warisan ya. Kalau nilai pilihan dia untuk apa tadi? Ya untuk menjaga. Untuk menjaga seberapa besar dia mau membayar untuk menjaga lingkungan ini tetap ada, sumber daya alam lingkungan ini tetap ada. Tapi kalau nilai warisan adalah bagaimana menikmatinya pada masa mendatang, diwariskan gitu ya. Oke, itu yang disebut sebagai nilai ekonomi total dari sumber daya alam. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya nilai ekonomi total, tapi dari kerusakan atau pencemaran. Jadi nilai ekonomi total kerusakan atau kita sebut sebagai degradasi itu adalah nilai sekarang, present value ya, nilai sekarang dari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sepanjang umur kerusakan itu sendiri. Maksudnya, misal tumpahan minyak di misalnya ya tumpahan minyak itu terjadi pada Mei 2020, misalkan sampai Oktober 2020 tidak terselesaikan. Ini misal ya. Jadi itu nilai ekonomi total kerusakan ataupun nilai degradasinya itu bagaimana ngitungnya? Ya dari kita apa yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan itu dari mulai Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 kita hitung nilai sekarangnya sampai nilai dari Mei 2020 itu ya. Jadi kan dia karena masih kerusakan belum benar-benar pulih gitu ya, itu masih dihitungkan. Nah, oleh karena itu kita sangatlah perlu untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan suatu kerusakan gitu ya, dengan bantuan teknologi atau tanpa bantuan teknologi atau mereka merecovery secara alamiah gitu. Nah, kemudian nilai degradasi atau nilai kerusakan ini didefinisikan sebagai apa? Sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak yang terkena dampak pencemaran atau kerusakan dari SDHL, sehingga yang bersangkutan menjadi pulih. Jadi misal kalau ada tumpahan minyak, nelayan yang kena. Nah, jadi biaya yang kita keluarkan untuk pelayan ini agar mereka kemudian pulih, maksudnya perikanannya jadi pulih, inilah biaya inilah yang disebut sebagai nilai degradasi tadi. Jadi kita menilai barang lingkungan itu dari nilai kerusakannya. Nilai kerusakannya dari nilai degradasi. Nah, ini sampai apa? Kita ngitungnya adalah sampai dia pulih ya, atau mengalami keadaan yang atau tidak mengalami keadaan yang lebih buruk dari sebelum adanya pencemaran oil spill tadi gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah cara menghitungnya bahwa nilai total dari degradasi itu adalah nilai degradasi dikali jumlah tahun atau umur kerusakan dibagi dengan 1 ditambah II adalah tingkat bunga ya, diskonto atau biasanya suku bunga pinjaman bank yang berlaku gitu dikalikan dengan jumlah tahun per atau umur kerusakannya gitu, maaf ya. Oke. Dan tadi kita mengenal adanya namanya nilai ekonomi total degradasi, dan kemudian kita ada yang mengenal namanya nilai ekonomi biaya rehabilitasi.
Kalau tadi kan nilai kerusakan ya. Nah, kemudian kalau rehabilitasi berarti kan kita mengembalikan alam, alam yang rusak kita kembalikan sampai dia kembali lagi pulih, walaupun tidak seperti keadaan semulanya, tapi dia mungkin bisa pulih, jasa lingkungannya balik ke awal gitu ya. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk merehabilitasi sebuah sumber daya alam dan lingkungan, itulah yang disebut sebagai nilai ekonomi biaya rehabilitasi. Jadi kalau di nilai degradasi adalah biaya yang kita keluarkan ya untuk kepada pihak yang terkena dampak pencemaran, tapi kalau nilai ekonomi biaya rehabilitasi adalah bagaimana kita biaya rehabilitasi dari SDAL yang terdampak, gitu ya bedanya. Nah, di dalam memberikan nilai mengenai dari degradasi atau rehabilitasi, ini bisa dilihat dengan diagram ini, ya. Dampak lingkungannya seperti apa? Ada perubahan produksi yang dapat terukur, iya apa tidak? Kalau iya, terus ke sini. Apakah non-distorsi harga pasar tersedia? Ada harga pasar nggak tersedia? Ya, gunakan pendekatan perubahan produksi. Ini cara-caranya ya. Tapi kalau tidak ada, berarti gunakan pendekatan pasar pengganti. Apa itu pasar pengganti? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau perubahan kualitas lingkungan, ini kalau ada terjadi perubahan kualitas lingkungan, yang berubah apa? Kualitas udara air, ataupun habitat. Habitat, berarti ada pendekatan biaya kesempatan. Biaya kesempatan, kalian tahu ya, biaya oportunitas nih. Pendekatan biaya pengganti atau substitusi, pendekatan nilai lahan, pendekatan penilaian kontingensi, ini kita belum belajar. Nah, ini nanti kita akan belajar, nah ini bagaimana ini menentukan metode evaluasi yang seperti apa yang lebih cocok gitu ya, diagram ini. Oke, jadi ini sekarang kita akan berbicara tentang yang di akhir ini kita akan berbicara tentang tahapan evaluasi. Jadi untuk memvaluasi kita ada 9 tahapan ya. Yang pertama adalah kita menentukan daerah atau wilayah yang dievaluasi. Jadi jangan besar gitu ya dalam satu laporan jangan langsung besar gitu. Kita harus tahu kita mau ngevaluasi yang mana. Misalnya kita mau mengevaluasi Balikpapan Utara. Makanya sudah Balikpapan Utara itu yang dievaluasi. Dan kemudian kita harus mengenal nih narasumber dari Balikpapan Utara yang dapat memberikan gambaran tentang fungsi SDAL yang ada di Balikpapan Utara ini dengan sumber daya ekonomi masyarakat di tempat yang bersangkutan. Biasanya kan seperti kata kalian ya, orang daerahnya sendiri gitu akan lebih paham gitu kan apa yang kondisi sumber daya alam lingkungannya mereka gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi kita menentukan daerah atau wilayah yang kita evaluasi. Kemudian, kemudian kita menentukan tujuan. Jadi menentukan tujuan itu apa? Nah, kalau kita mau menghitung valuasi, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau tujuannya untuk apa? Kita harus tahu tujuannya apa. Kemudian harus menetapkan jenis ekosistemnya ya. Jadi kita tahu batas-batas kajiannya ini mana sih? Karena kalau ekosistem gambut sama ekosistem hutan nanti beda lagi gitu. Peraturannya beda-beda. Nah, kita harus tahu nih jenis ekosistemnya ekosistem apa gitu. Nah, kemudian ditetapkan batas-batas kajiannya, baik secara ekosistem maupun batasan dari ataupun metode evaluasi yang kita gunakan, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan itu gimana? Untuk apa sih? Untuk mengetahui permasalahan yang penting, ya. Dan bagaimana kita, cara menghitungnya gini, karena permasalahannya ini, gitu. Kita harus tahu priority, isu prioritas, gitu ya. Dan kemudian untuk memudahkan identifikasi permasalahan ini kita bisa menggunakan matriks identifikasi kualitatif potensi dampak pembangunan terhadap SDAL. Ini seperti ini ya. Matriks identifikasi kualitatif potensi. Jadi kita bagi dampak terhadap lingkungan, ekonomi sosial, kemudian dibagi ekosistemnya, dampak langsung tidak langsung, kemudian dilihat tingkatan dampaknya itu positif atau negatif, penerima dampaknya gimana, kemudian tipenya guna atau tanpa guna, tadi kita sudah bahas ya, kalau value ataupun no use value ataupun use value, kemudian bisakah dikuantifikasi atau ada pendekatan tertentu yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Dan kemudian yang keempat adalah kita harus mengidentifikasi jenis dan sebaran SDAL-nya. Kita tadi sudah nentuin wilayah, sudah tahu tujuannya, sudah tahu masalahnya. Kita mengidentifikasi nih jenisnya.
Jenis SDHL yang di Balikpapan Utara ini apa? Dia ekosistem apa? Padang lamun kah, lahan basah kah, terumbu karang kah? Jelas bukan terumbu karang ya, di sini nggak ada terumbu karang. Kita pasti hutan bakau juga bukan gitu kan. Kalau misalkan kita bicara tentang kampung baru, mungkin kita akan membicarakan ekosistem hutan bakau gitu ya. Nah, kalau di Balikpapan Utara kita bisa bicara tentang ekosistem kawasan lindung ya, kawasan lindung ataupun hutan lindung gitu, ataupun kawasan hutan. Kita bisa berbicara tentang itu. Dan kemudian yang kelima adalah kita mengidentifikasi fungsi dan manfaat SDHL yang ada di Balikpapan Utara. Nah, misalkan nih, fungsinya dari yang tadi ya, kita fungsi ini bisa dibedakan menjadi dua ya. Ekstraktif itu yang langsung bisa kita rasakan, yaitu kalau tadi kita nebang kayu, mana ya, kayu di kayaknya HLSW nggak boleh ditebang ya. Misalnya kita nebang kayu di mana, di hutan mana, kita dapat kayu hutannya, ataupun kita nangkep ikan, dapat ikan, nah itu namanya fungsi ekstraktif. Ekstraktif. Adapun ada lagi penggunaan non ekstraktif. Misalkan kalau misalkan kita ke hutan lindung Sungai Wen, kita buat pariwisata gitu kan ya. Kita buat lihat-lihat ada apa sih di hutan lindung Sungai Wen gitu. Nah, jasa lingkungannya, kemudian jasa keanekaragaman hayatinya itu adalah fungsi dan manfaat SDHL yang bisa kita tuliskan. Jadi kita harus mengobservasi apa sih fungsi dan manfaat SDHL yang ada di Balikpapan Utara ini. Dan kemudian baru kita menentukan metode valuasi yang sesuai. Gitu. Kita mau metode valuasi yang bagaimana kita pakai. Jadi kita harus membuat matriks sumber daya alam yang teridentifikasi tadi. Kemudian kita harus mencatat juga stakeholder-nya, pemangku kepentingan yang mewakili SDHL tersebut itu siapa aja gitu. Dan kemudian yang ketujuh adalah kita data kuantifikasi sumber daya alam lingkungan. Nah, data kuantifikasi ini ya harusnya ada satu kurun waktu tertentu. Dan untuk data yang lebih akurat kita bisa menggunakan teknik analisis yang spasial, penginderaan jarak jauh, ataupun pakai SIG ya, Sistem Informasi Geografis. Dan tingkat ketelitiannya data itu tergantung pada tujuan kalian tadi di awal untuk valuasi ekonominya untuk apa gitu. Nah, kemudian penghitungan nilai ekonomi ataupun valuasi. Kita menghitungkan valuasi, kita memvaluasi nih. Nah, hasil dari perhitungan ini kemudian kita akan mendapatkan nilai ekonomi total ataupun nilai kerusakan ataupun nilai akuntansi sumber daya alam lingkungan. Dalam sebuah ekosistem itu sesuai dengan hasil identifikasi isu ataupun tujuan perhitungannya. Dan kemudian baru kita yang terakhir adalah kita analisis. Ya. Jadi di dalam analisis ini dimanfaatkan untuk mengambil keputusan atau sebagai hasil kajian dan dijabarkan juga implikasinya dan makna dari sesuatu yang telah kita hitung tadi. Makna-maknanya apa saja yang kita dapat setelah dari data-data tadi, terus kemudian kita hitung juga. Itu ya. Dan next ini adalah metode valuasi secara umum ya. Metode valuasi secara umum itu diperhitungkan berdasarkan bagaimana cara milihnya. Ya ini kita mau menghitung dia pakai nilai guna atau nilai non guna. Kalau kita mau menghitung dia pakai nilai guna, kalau dia gunanya guna langsung gitu ya dalam sumber daya alam yang kita lagi hitung ini dia nilai guna langsung, maka kita bisa pakai produktivitas gitu. Kalau nilai gunanya tidak langsung berarti kita biasa pakai ayo yang mana aja yang kita sudah pernah hitung. Sudah pernah kita hitung, sudah pernah kita tahu. Kemarin substitusi sudah ya. Kemudian biaya perjalanan ada, kemudian juga ada harga barang substitusi gitu ya. Ini bisa gunakan pakai cara-cara ini. Kemudian kalau nilai pilihan berarti kita pakai biaya kesempatan. Kalau nilai warisan berarti kita pakai biaya penilaian kontingensi atau biaya pengendalian. Kalau nilai keberadaan berarti kita menilainya pakai penilaian kontingensi. Ini yang ada di Permen LH nomor 15 tahun 2012. Dan ini yang ada dari buku internasional. Jadi kalau di buku internasional itu metodenya dibagi menjadi revealed sama stated ya. Revealed sama stated. Dan kemudian ada yang langsung dan juga tidak langsung. Nah, di mana di sini di mana di sini yang revealed itu ataupun langsung bisa dihitung gitu ya. Kalau revealed, kalau stated itu tidak. Maksudnya kalau revealed itu misalkan kalau ada oil spill di situ berapa nilai ikan yang mati atau apa. Nah, itu tuh revealed preference.
Kalau secara langsung bisa pakai market price gitu, ataupun kita mensimulasikan sebuah pasar gitu ya, harga pasar nih ya. Kalau secara tidak langsung, ini seperti yang diarahkan di sini, kalau secara tidak langsung ada travel cost, kemudian dari nilai gaji, nilai properti, atau pengeluaran yang bisa dihindari. Kemudian kalau yang di sini kita bisa pakai kontingen itu ini ya, penilaian kontingensi, kemudian choice eksperimen, berarti kita melihat pemilihan dari responden kita, conjoint analysis. Conjoint analysis ini kita menganalisis barang itu dari atribut-atributnya, misalkan durability-nya, dari performance-nya, nah gitu. Untuk conjoint analysis, atribut base berarti sama ya, berdasarkan atributnya. Kalau conjoint itu biasanya atribut itu punya levelnya masing-masing. Nah, kalau conjoint itu menggabungkan atribut dengan atribut levelnya ini. Dan kemudian ada contingent ranking gitu. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas nilai saja dulu gitu ya. Kita tahu bahwa ada nilai ekonomi itu untuk barang lingkungan itu ada nilai ekonomi total dan juga ada nilai kerusakan atau nilai degradasi seperti itu ya. Di mana nilai ekonomi total itu dibagi menjadi nilai guna dengan nilai tak guna ataupun non use value. Jadi use value dengan non use value. Bukan nilai tidak berguna ya, tapi dia bukan langsung menggunakan, tapi di value-nya bukan berdasarkan nilai yang langsung digunakan hasilnya gitu. Dan kemudian dari nilai kerusakan ada nilai degradasi atau bisa dihitung sebagai nilai rehabilitasi. Itu ya. Oke, kita ketemu di kelas besok. Penjelasannya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.